Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Batamani. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psike, yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dilihat secara leksikal, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu atau tentu atau jiwa atau tentu ruh. Nah, psikologi pendidikan merupakan cabang dari psikologi yang tujuan utamanya adalah memahami dan mengembangkan pendidikan. Ada yang menyebutnya bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, mengenai kehidupan mental, pikiran, dan juga tingkah laku. Nah, ada juga psikologi pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat anak-anak. Nah, adapun manfaat pentingnya mempelajari psikologi pendidikan, yaitu memahami perbedaan siswa atau diversity of student, yang mana di sini tuh untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, strategi dan metode pembelajaran, serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa atau konseling menilai hasil pembelajaran yang adil. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup psikologi pendidikan, yang mana pada dasarnya psikologi pendidikan mempelajari seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan ialah guru dan siswa. Maka objek yang dibahas dalam psikologi pendidikan adalah tingkah laku siswa yang berkaitan dengan proses belajar dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, sehingga objek utama yang dibahas dalam psikologi pendidikan yaitu adalah masalah belajar dan juga masalah pembelajaran. Nah, adapun manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu untuk satu, kegiatan pendidikan khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa lepas dari psikologi. Nah, cara kerja dalam proses pembelajaran, pengertian adapun yaitu pengertian memori yang tercakup dalam 3 tahap, yaitu memasukkan pesan dalam ingatan, menyimpan pesan yang sudah masuk atau storage, dan selanjutnya itu memunculkan kembali informasi tersebut. Nah, ada macam-macam memori, yang mana ada memori jangka pendek, jangka panjang, dan juga memori kerja. Nah, berbicara tentang memori jangka pendek disebut juga sebagai immediate memory atau short term memory, yang mana informasi dalam memori ini bertahan hanya beberapa detik, sekitar 15-30 detik. Contoh, menghafalkan nomor telepon atau nomor plat motor. Setelah kita berhasil menghafalkan nomor tersebut dan menggunakannya, maka informasi tersebut cenderung dilupakan atau hilang. Kapasitas memori jangka pendek berkisar antara 7 sampai 72 digit. Informasi yang ada pada memori ini sangat berarti atau cenderung diulang, maka kemungkinan besar memori selanjutnya ada memori jangka panjang, yang mana memori jangka panjang atau long term memory merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi cenderung menetap atau juga permanen, yang mana informasi dalam memori ini dapat bertahan dalam beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, ataupun seumur hidup. Nah, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyimpanan informasi jangka panjang adalah, yang pertama yaitu informasi yang berhubungan dengan keselamatan hidup, yang kedua informasi yang berhubungan dengan membangkitkan emosi, dan yang ketiga yaitu informasi yang masuk akal dan berarti. Nah, yang selanjutnya ada memori kerja. Memori kerja atau working memory dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberikan waktu yang cukup untuk secara sadar memproses, melakukan refleksi,
dan melaksanakan suatu kegiatan berpikir. Nah, informasi yang masuk dalam memori kerja juga memungkinkan masuk ke memori jangka panjang, yang mana informasi tersebut bermakna dan sering diulang. Contoh, memori ini adalah apabila siswa belajar secara kebut, informasi yang masuk dalam memori ini dapat bertahan cukup lama. Nah, dalam psikologi pendidikan ada teori dalam pembelajaran, yaitu ada 3. Yang pertama teori behavioral, teori humanistik, dan juga classical condition. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.